Nyanyi dan bersoralah bagi Dia. Hujan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora di tengah namamu. Ku bersuka atas perbuatan selama ku kasih Engkau Tuhan. Tiada kami setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Oke, oke, mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Selamat siang semuanya, apa kabar? Ini ada Pak Charles, ada Bu Ripka, Sri Suharyani di mana ini? Jambi, ya. Ada Pak Trisulo di Malang Selatan. Ya, Pak Trisulo masih sakit ini, radang tenggorokan. Oke, ada Pak Charles di Jakarta. Ada Bu Fuji Kartika Asih, Jakarta. Pak Karel, Surabaya. Ya, ada Pak Karel Surabaya, Pak Bambang di Singosari. Oke, selamat siang semuanya. Ya, kami berharap dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat, luar biasa diberkati ya. Kita pada siang hari ini. Nah, teman-teman, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa. Ya, kalau nggak istimewa ngapain ya? Pasti istimewa dong. Siapa namanya? Ibu Pendeta Fuji Kartika Asih. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu? Apa kabar? Ya, luar biasa, Bu. Terima kasih ya. Baik. Sudah hadir ya. Sudah hadir di Kompak siang ini ya. Teman-teman yang sedang menyaksikan Kompak siang hari ini atau di YouTube channel ini bisa di-share ke grup-grup rohani di Facebook atau di grup-grup WhatsApp dan media sosial lainnya agar supaya lebih banyak orang diberkati dan lebih banyak jiwa yang bisa dijangkau. Mari kita sambut dengan sukacita tamu kita pada siang hari ini. Ibu Pendeta Fuji Kartika Asih. Apa kabar Bu Fuji? Pasti sibuk ini. Tapi begitu Wah, ya, sibuk. saya udah masuk. Ya, Fuji, Udah luar on biasa. kamera. Ya, seperti biasanya kita buka dengan doa dulu ya Bu ya. Oke. Ya. Saya ajak Ibu Puji dan teman-teman berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama, kita tunduk kepala. Bapak di surga, terima kasih pada siang hari ini. Kita berjumpa kembali di podcast Testimoni Kompak siang ini untuk menyaksikan, mendengarkan kesaksian pribadi dari Ibu Pendeta Fuji Kartika. Terima kasih Tuhan atas anugerah, atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk bisa berbagi di dalam virtual Zoom ini. Dan ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan sudah memberikan kesempatan agar hambamu, Ibu Pendeta Fuji Kartika, bisa menceritakan pengalamannya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, izinkan Ibu Fuji Kartika sudah untuk menjadi narasumber, untuk berbagi bagaimana Ibu Fuji mengalami Kristus ya. Dan biarlah saat ini kami bisa belajar dan ambil bagian, ambil peran dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat. Jaga hati, jaga lidah hamba agar apa yang kami dengar dan kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami dan bagi semua yang hadir di virtual Zoom siang hari ini maupun yang mengikuti di YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini. Ya Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, terutama pesaksi kami pada siang hari ini. Biarlah segala perangkat yang kami pakai, mulai dari laptop, handphone, bahkan koneksi internet, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami buka program podcast testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Alright, ada 2 poin yang saya selalu ingatkan bahwa tujuan podcast YouTube channel ini, satu, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan dua, menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan Markus 16 ayat 15, Matius 28 19 sampai 20, dan Kisah 1 ayat 8. Teman-teman, mari saya minta dengan kasih semua yang ada di virtual Zoom ini, ada 8 orang ya. Mari saya minta dengan kasih agar semua bisa on cam ya, jika tidak berkeberatan ya, dan jika keadaan memungkinkan ya, agar kesannya Ibu Pendeta Fuji ini tidak bercerita kepada tembok atau layar kosong lah. Dan jika ada yang mau bertanya, bertanyalah dengan sopan, berkomentar dengan membangun, mendidik, dan memberkati. Biarlah lebih banyak orang diberkati melalui YouTube channel ini. Kita kembali Ibu Fuji. Inilah saatnya Ibu Fuji. Kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Fuji yang luar biasa ya. Ibu bisa memperkenalkan dulu diri Ibu secara singkat ya, sedikit saja, nggak apa-apa. Ibu mulai dengan latar belakang dari awal ya, mungkin dari keluarga atau yang belum kenal atau memang sudah kenal. Alright, let's begin now. The floor is yours. The time start now. Silakan Bu Puji. Ya, shalom semuanya. Ya, saya bersyukur boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya akan berkenalan lalu menyapa yang lain yang ada di dalam Zoom ya. Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya adalah Ibu Fuji Kartika Asih. Saya panggilannya Pastor Fuji, Pastor Asih, boleh. Dan ada satu suami saya yaitu Bapak Pendeta Immanuel Purba. Dan 3 anak kami, 2 laki-laki, 1 perempuan, Bapak Ibu. Sekali lagi saya memastikan apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Pak Andre dan teman-teman? Bagus, loud and clear. Clear. Ya, baik ya. Clear. Ya, mungkin ini yang bisa saya perkenalkan. Jadi Ya. kalau perkenalan soal keluarga, 1 anak kami, yang pertama itu laki-laki, sedang bekerja, kuliah, dan pelayanan di Bali. Kemudian yang kedua, laki-laki juga namanya Aditya. Yang pertama Christopher. Dia ada di Jawa Timur, bekerja juga. Tahun ini dia akan ambil kuliah teknik komunikasi. Mantap. Pelayanannya adalah seorang penginjil. Oh iya, yang pertama tadi dia penginjilan lewat yayasan pendidikan. Jadi, dia bekerja di sebuah yayasan pendidikan di Bali dan melakukan amanat agung. Christopher itu anak pertama kami dengan melayani sebagai tenaga pendidik di bidang musik. Jadi dia punya murid-murid di bidang musik. Senin sampai Jumat dia masuk pagi sampai sore kantor, kemudian Sabtu dan Minggu dia pelayanan di Pemuda, dia khotbah dan melakukan pelayanan yang lainnya. Daripada ya, Ibu Puji itu aslinya dari mana, Bu? Aslinya saya dan suami dari Sumatera Utara, Pak. Oh, dari Batak kah? Ya, jadi suami saya Purba. Saya ya, Ginting, Ibu. Tapi karena ijazah memang orang tua kandung saya. Ginting. Masuk marga ya, jadi saya pakainya Fuji Kartika Asih. Banyak yang kira saya orang Jawa karena memang iya, logatnya masih kelihatan Jawa ya. Iya. Oke. Ya, ada yang mau ditanya. Jadi mungkin itu yang pertama. Ibu Fuji ini apa memang dari latar belakang dari orang percaya ya atau bagaimana? Iya, Pak. Saya dari latar belakang orang percaya. Tetapi saya lahir barunya usia 17 tahun ya. Oke, ceritakan bagaimana Ibu mengalami kok apa ada kelahiran baru, apa yang terjadi waktu itu? Kenapa? Iya, boleh. Tapi biar saya menepati janji, saya cerita kesaksian lahir baru ya. Saya sapa dulu ya Pak ya, supaya ada bondingnya. Oh ya, oke. Hubungan hatinya. Saya bersyukur untuk Pak Andre. Saya akan izin menggunakan talenta. Saya sapa dengan singkat tapi biasanya profetik ya. Nah, untuk Pak Andre Wahyudi Broto, Bapak dikasihi, Bapak disediakan firman perjanjian bahwa sampai memutih rambut Bapak, Tuhan itu tetap setia. Selamat mengalami kesetiaan Tuhan hari demi hari. Pak Charles Don Swan, wah ini belum buka kamera, ayo Pak buka kamera. Oh dia sambil kerja, Charles, oh ya boleh.
Nah, Charles ini Joshua. Puji Wartika punya talenta ini, punya Ah, karunia. kasih karunia yang baru sedang tersedia di tengah-tengah kegelapan. Bapak ditampilkan Tuhan sebagai terang. Bersiap Pak, karena segalanya ini akan diaktifkan oleh anugerah. Ketika orang lain menghakimi Bapak bukan dengan anugerah, senyum saja, pertahankan iman yang benar yang Bapak sudah punya, karena pada dasarnya Pak Charles Joshua dipersiapkan untuk menjadi saksi Tuhan dalam kasih karunia. Amin. Oke, catat ya, Pak Charles ya, catat itu. Dan definisi saya kasih karunia adalah sama dengan ya pribadi Tuhan Yesus. Jadi tetap fokus dengan sifat-sifat Tuhan Yesus, Pak. Bukan dengan pikiran kita atau orang lain, tetapi pikiran Kristus akan menjaga Bapak tetap menjadi seorang rasul yang membawa kabar baik. Shalom untuk Pak Bambang, makasih sudah buka kamera. Kasih karunia Tuhan membawa Bapak di depan ini gunung pemerintahan akan Bapak masuk. Tepat seperti nama Bapak, panggilan Tuhan sedang dibukakan. Kasih karunia Tuhan, kemampuan orang-orang yang tepat akan terkoneksi, bawa mereka pada Tuhan, karena Bapaklah pembawa kabar baik yang dinanti-nantikan oleh koneksi-koneksi yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus berikan pada Pak Daniel Bambang. Shalom Pak Trisulo Wahyudi ya. Shalom Pak Trisulo. Iya, silakan buka kamera Pak. Saya rindu untuk melihat. Ya, saya tunggu ini. Baik. Kabar baiknya Pak. Rema Firman akan terus ditambahkan karena melalui hidup Bapak ada air kehidupan yang akan dibagi-bagikan bagi umat Tuhan. Setiap kali pewahyuan atau rema dari hubungan pribadi, saat teduh pribadi, jam doa pribadi itu akan membawa kesegaran bagi Bapak, tapi juga kesegaran yang dibutuhkan oleh jiwa-jiwa, apalagi di tengah goncangan bencana alam yang di depan ini akan terjadi di banyak kota, bahkan negara. Maka tulisan-tulisan Bapak dan doa-doa Bapak ya, yang sederhana itu pun akan menjadi sebuah seperti saya melihatnya seperti gelas ya yang diisi air, tapi airnya bukan air kemarin, air yang selalu baru setiap pagi gitu ya. Dan saya percaya Bapak adalah orang yang ditunggu banyak kota desa dan bahkan bangsa-bangsa lewat doa dan tulisan-tulisan. Pak Charles Joshua sudah, Pak Daniel Bambang sudah. Shalom buat Pak Karel ini ya, tema Guru Jacob ya. Ya, shalom. Apa kabar Pak Karel? Ya, saya menyapanya, Bapak semangat, semangat, semangat. Orang pilihan Tuhan yang akan membawa pesan-pesan Tuhan, karena nama Bapak adalah berisi panggilan sebagai Rasul Doa. Di dalam doa-doa Bapak banyak hal. Yesaya 22 ayat 22 itu surat cintanya. Yesaya 22 ayat 22 itu bicara soal kalau Tuhan tanam di hati Bapak untuk membuka pintu, maka tidak satu kekuatan pun di muka bumi ini bisa menutupnya. Tapi Amin. Kalau Bapak disuruh Tuhan menutup pintu itu, misalnya pintu bencana, ya, pintu sakit penyakit supaya sakitnya cepat sembuh gitu, maka surga akan turut mendukung kalimat doa yang Tuhan berikan di hati Bapak, yang Roh Kudus berikan. Jadi terus maju Pak, dalam kesederhanaan yang Bapak miliki, justru Yesus semakin bersinar di dalam Bapak. Shalom Ibu Ripka Sri, apa kabar? Aduh rindu lihat wajahnya. Bu Ripka, boleh buka kameranya? Iya. Seperti ada karunia profetik ini. Terima kasih Ibu Ripka Sri, senang ya bertemu hari ini. Saya percaya anugerah Tuhan menolong Ibu. Saya tiba-tiba pengen nyanyi buat Ibu, karena nanti lewat nyanyian-nyanyian Ibu juga ada banyak orang-orang yang ketemu Ibu akan disembuhkan Tuhan. Tuhan yang sembuhin bagian Ibu nyanyi. Sampai memutih rambutku, kau sertai aku, menutup usiaku. Ku mau selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu.
selamanya bagimu, milikmu, selamanya bagimu. Saya menyampaikan salam, Bu Ripka, engkau orang yang dikasihi Tuhan. Ibu sampai memutih rambut dan terus digendong Tuhan, saat digendong, dilayani, disediakan. Sungguh-sungguh nyanyian Ibu akan menjadi satu pekerjaan ladang baik Tuhan. Terus bernyanyi ya Bu, karena yang Tuhan cari adalah hati Yesus di dalam hati Ibu. Ketika seseorang yang lebih muda, mungkin lebih talenta, tapi hati mereka bukan hati amanat agung, bukan hati Yesus ya, enggak kedengeran suaranya di surga. Tapi karena Ibu Rita adalah orang yang membawa hati Yesus, cinta Yesus, maka lagu sederhana pun, suara sederhana pun itu sangat terdengar jelas di surga, sehingga bumi dan surga bisa berhubung lewat hidup Ibu dan perjalanan apa adanya Ibu seharian. Semangat Ibu Sri. Ya, amin. Terima kasih. Iya. Siapa lagi yang belum ya? Saya coba. Maaf, saya tutup kamera karena baterainya nggak sampai. Ya, it's okay, Ibu. Pak Andre akan menolong saya ya, Pak, supaya saya bisa adil menyapa. Oke. Ini siapa lagi yang berikutnya belum saya panggil? Pak Yumbuk. Pak Yumbuk. Oke. Yumbuk dari Sumba itu. Ya, Pak Yumbuk Waibakul dari Sumba Tengah ya. Ya. Ya, salam. Salam, Bu. Shalom, Pak. Shalom. Izinkan saya menyapa dengan surat cinta dari Tuhan ya, Pak. Ya. Saya percaya NTT itu adalah Yerusalemnya Tuhan, Pak. Amin. Jadi Bapak ada di satu tempat yang ketika badai seroja melanda provinsi ini, ketika banyak kejadian sepertinya kekurangan. Tetapi hari ini cintanya Tuhan, Mazmur 23. Bapak bawa terus Mazmur 23 ini ke kota, desa, yang dicintai Tuhan, Pak. Karena kehadiran Bapak itu adalah duta surgawi untuk membuat firman itu jadi kenyataan hari demi hari. Tidak mudah, tetapi bisa Pak. Bersama Tuhan pasti bisa. Ya, saya terbatas kata-kata, saya cuma mau nyampein surat cinta Mazmur 23. Gak tahu saya pengen nangis kenapa, karena saya tahu NTT sangat dikasihi Tuhan, Bapak sangat dikasihi Tuhan. Meskipun itu PR yang tidak mudah ya. Bapaklah yang ngerti keadaan di lapangan, saya hanya menyampaikan doa dan surat cinta saja. Amin. Tetap kuat, tetap kuat. Tuhan Yesus gembala yang baik. Bapak tidak akan kekurangan firman, Bapak tidak kekurangan dasar fondasi untuk membawa mujizat. Bapak tidak kekurangan selama ada Yesus dan firman, Bapak pasti kuat. NTT pasti kuat, NTT pasti dipulihkan. Amin, amin, Bu. Ya. Baik. Saya nggak berencana nangis sih. Karena saya ngerasa banget Tuhan mengasihi kita semua ya dalam podcast ini. Amin. Tuhan punya rencana baik untuk. Oke, Pak Andre berikutnya siapa ya? Itu Pak Pendeta Samuel Iswayudi, Bu, dari Solo. Sudah. Siap. Pak Pak Samuel. Pendeta, shalom. Pak Pendeta Ismail ya. Samuel Iswayudi dari Solo. Ya. Halo Pak Sam, boleh buka Samuel Iswa. on cam Pak? Ya. Apakah kameranya memungkinkan dibuka sebentar Pak? Oh ya. Terima kasih. Bentar aja Pak. Terbuka. Belum, masih terbuka. Oke, sudah terbuka ya. Salam Ibu Pendeta. Puji Tuhan. Ya. Boleh buka sebentar Saya Pak? bersyukur Pak. Saya bersyukur ini ada Pak Samuel dari Solo ya Pak. Iya. Ini ada. Ya, Betul. Udah. Silakan Bu. Iya. Kata-kata Apakah Bapak profetiknya. berkenan saya sapa dengan doa dan salam Pak? Saya gunakan talenta ini izin. Iya Pak ya. Pak Samuel Iswayudi, Yohanes 15 ayat 15. Saya tidak hafal ya ayat itu, tapi nanti Bapak boleh buka, nanti Bapak baca. Atau saya buka aja ya, supaya iman kita bisa bangkitnya sama-sama ya, dengan surat cinta itu. Jadi surat cintanya itu kadang-kadang muncul bentuk tulisan, terus saya lihat tulisan itu, saya buka di Alkitab kalau saya belum hafal, tapi kalau saya hafal saya tinggal sebut.
Nomor 23 tadi saya memang hafal. Yohanes 15 ayat 15. Pak Samuel yang bacain saya? Saya ya? Ya, Bu. Mungkin ya, itu surat cintanya siang ini Pak, sapaan dan doanya Yohanes 15 ayat 15. Nanti Saya baca Bu ya. Ya. Saya baca Bu. Saya baca Bu ya. Ya. Oke. Yohanes 15 ayat 15. Demikian bunyinya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, itu surat cintanya Pak Samuel Iswayudi dari dasar Yohanes 15 ayat 15 yang tulisannya Tuhan munculkan, Roh Kudus munculkan ke saya dan kita baca sama-sama. Saya menyapa Bapak dengan salam, saya menyapa Bapak dengan doa. Solo di mana Bapak ada dan secara khusus nama Bapak adalah Samuel. Sama seperti di Alkitab Pak, Samuel gitu ya, dipanggil-panggil Tuhan. Kenapa? Karena nanti lewat hidup Bapak lebih banyak lagi orang-orang merasakan persahabatan. Sebab pemulihan bagian jiwa hanya bisa diterobos dengan kasih yang benar, kasih yang besar. Selamat menikmati sahabatku Pak Samuel Iswayudi. Selamat terus menikmati Solo. Persahabatan yang benar dan persahabatan yang besar supaya lebih banyak jiwa-jiwa bisa sembuh dari Solo. Jadi terang buat bangsa-bangsa. Tuhan berkati. Shalom, shalom. Satu lagi kelihatannya Bu Fuji. Ya. Ibu boleh, Melani. Pak Andre sebentar saya mau nanya supaya nanti orang terakhirnya boleh. Pak Samuel Iswayudi. Pak Samuel. Nanti juga Bu. Pak Yumbu dan Pak Karel yang lain juga boleh bersaksi ya. Apakah yang dikirim Tuhan surat cintanya Yohanes 15 ayat 15 ini adalah tepat seperti itu hari-hari yang Bapak sedang melewati? Bapak ketemu dengan orang-orang yang butuh pemulihan jiwa-jiwa, pemulihan bagian jiwa, pemulihan bagian pikirannya, perasaan mereka butuh Tuhan Yesus di bagian itu. Kalau ya pribadi memang Tuhan kasih ketetapan hati, kami lebih mengasihi orang-orang yang memang belum benar-benar mengenal Tuhan. Itu panggilan saya, Bu. Itu panggilan saya. Ya, jadi ketika kami bertemu dengan mereka itu, kami bisa bersharing, bercerita, ngobrol, bahkan kami bisa menjalin persaudaraan dengan mereka, sehingga meskipun mereka belum mengenal, belum bisa menerima, tapi mereka tetap masih membangun hubungan dengan kami, sehingga kami tetap bisa bersharing tentang kebenaran. Itu yang Tuhan taruh sampai hari ini di dalam pelayanan saya, Bu. Puji Tuhan. Ya, berarti ini tepat Pak ya. Surat cinta ini memang seperti itu hari ini. Nanti berjalannya hari ada lagi surat cinta baru yang akan terus menyegarkan pelayanan Bapak. Ya, lanjut ya. Nanti NTT cerita ya kesaksian Pak Karel ada apa? Kenapa saya sampai netes air mata? Yerusalemnya Indonesia nih. Oke, lanjut tadi siapa Pak Andre? Maaf. Itu Bu Melani satu orang baru masuk dia. Bu Melani dari mana, Depok. Beliau? Depok. Shalom Bu Melani. Sudah open cam kah? Shalom, Bu Fuji udah kenal saya kok. Udah kenal banget sama saya, Melani. Depok. Ayolah Bu, buka kameranya. Kalau udah kenal biasanya senang kalau ketemu ya. Udah di Depok, Bu. Udah pulang. Saya udah di Depok. Sudah kembali dari Manado. Iya. Udah. Iya. Sudah 2 bulan. 2 bulan. Oke, Ibu Melani boleh ini enggak, Bu? Saya lihat tulisan Yohanes 1 ayat 7. Ibu yang baca atau Pak Andre yang bacain? Aku lagi pegang. Yohanes 1 ayat 7. Nanti kita sepakat dengan Firman. Duh, ini kok jadi bahasa jadi sama-sama. Oh, ini bahasa. Saya lagi baca Alkitab sampai di Keluaran. Jadi ini kok jadi perjanjian lama semua ini.
Keluaran iyalah. Yohanes berapa Ibu? Yohanes 7 ya? Yohanes 1. Yohanes 1 Oh, Yohanes 1 ayat 7. ayat Ayat 1. 7. ayat Pada mulanya firman. Bukan Iya, ayat 7, Pak. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Amin. Amin. Oke, saya menyapa aja, nanti Ibu menggali ayat itu bersama Roh Kudus supaya lebih dikunyahnya itu akan lebih menikmati ya, nikmat banget. Ya, saya menyapanya izin Bu Melani di Depok, sahabatku. Ya, seperti apa yang tadi Ibu bacakan dari firman, saya juga diberkati Ibu Melani sekarang hari ini sedang ada di tahapan dipersiapkan untuk terus jadi kuat bersaksi. Amin. Ya. Dan disaksikan itu terang, bukan pamer, Bu, nggak usah takut. Karena bedanya pamer dengan tidak pamer adalah kalau yang kita ceritakan itu adalah kehendak Bapa di dalam Yesus, itu adalah terang. Amin. Tetapi kalau yang kita ceritakan itu adalah maunya kita, itu masih perlu diuji. Tetapi saat ini dengan Yohanes 1 ayat 7, Yesus saja pun teladan saya, teladan Ibu itu datang untuk menjadi saksi ya Bu ya, tadi yang Ibu bacain ya. Dan memberi kesaksian tentang terang supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi saya percaya lewat hidup Ibu, firman yang tertulis atau logos akan menjadi rema sebab Ibu membagikan iman dengan kasih yang besar. Tuhan berkati Ibu, semangat memindahkan gunung persoalan. Ya, saya mau ini Bu Puji, waktu di Manado Bu Puji pernah telepon saya, surat cintanya itu dari Mazmur 23 yang tadi dikasih sama Pak Yumbuk. Nah, sekarang dikasihnya Yohanes. Nah, itu yang dikasih yang tadi Yohanes 1 ayat 7 itu memang sementara dalam proses ya. Saya benar-benar memang menyaksikan gitu tentang kesaksian itu yang saya lagi memang sekarang ini bertubi-tubi ya, persoalan masalah itu banyak banget. Jadi ada beberapa hamba Tuhan pun sama seperti Bu Fuji. Jadi kalau dia melihat saya ini katanya memang banyak PR katanya gitu. Tuhan kasih PR tuh banyak banget saya gitu. Jadi dikasih ujian sama persoalan itu katanya supaya saya bisa memberikan kesaksian. Jadi memang nggak ada yang kebetulan firman yang dikasih Bu Fuji itu pada siang hari ini gitu. Itu benar-benar memang lagi terjadi. Jadi ini kesaksian yang memang istilahnya saya sementara dalam tahap proses. Istilahnya ya, itu tiba-tiba kok saya dikasih itu gitu loh. Itu gitu ya, Roh Kudusnya sama soalnya Bu. Jadinya itulah indahnya kalau pelayanan Amanat Agung disertai dengan apa adanya ngobrol santai dan podcastnya santai itu berisi firman dan Roh Kudus atau berisi surat cinta. Bukan surat tagihan hutang. Saya tadinya kaget, saya pikir surat utang, katanya surat Tuhan Yesus itu surat cinta ya. Dan surat cintanya benar gitu ya. Hamba-hamba Tuhan yang lain juga bicara itu gitu ya, menjadi saksi dan menjadi utang. Memang utangnya memang banyak sih sama saya, utang sama Tuhan tuh banyak banget. Belum lunas. Iya, utang. Semangat. Oke, baik. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus luar biasa. Sepakat. Ya, baik. Saya masuk, Bapak Ibu, izin setelah menyapa sekian menit, saya masuk dalam pertanyaan podcast. Bu Puji tadi waktu bacain saya surat cintanya. Sebentar ya, Pak. Halo. Hilang lagi headset saya. Ya. Shalom. Apakah suara saya bisa Ya, maaf ya. Ya tadi waktu bacain saya dapat putus-putus karena headset saya bermasalah, Bu. Andre, iya. Tapi biar ini Pak nyampein, saya sih biasanya melatihnya setiap orang akan mencatat sendiri dan mengingat sendiri.
karena saya mendoakan yang seperti ini banyak banget. Nanti Bapak Ya, boleh dengan saya kasih waktu sekitar 10 atau 15 menit selesai podcast sebelum saya pergi ya. keluar kota. Oke. Nanti nanyain sendiri karena sejujurnya saya nggak ingetin satu-satu. Jadi Oh, ya, saya ya, ya. Nggak apa-apa. hanya Bapak nanyakan boleh, tapi saya harus bawa Bapak ke Tuhan lagi dengan fokus gitu. Sementara Nggak ini apa-apa. waktunya terus jalan, nggak apa-apa ya Pak. Nanti saya kasih Oke, waktu next. dengan pertanyaan. Baik, Oke. saya coba pertanyaan. Minta maaf tadi Bapak Ibu karena sempat terputus. Ada telepon masuk dari GBI Nafiri Allah NDC ya Jakarta. Yang mereka juga dipakai di Amanat Agung untuk membangun 5.000 gereja. Bukan gereja lokal saya, tetapi adik kandung suami saya ada di sana sebagai sekretaris misi. Tadi tiba-tiba Oke. telepon. Nah, baik, kita masuk ya pertanyaannya langsung ke podcast. Saya percaya itu sebenarnya sudah isi dari semua 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10 sebenarnya Bapak Ibu. Yang baru saja kita kerjakan bersama-sama, memberi salam, gitu ya. Terus menerima surat cinta, dan dari surat cinta itu memberikan doa, gitu ya. Doa-doa yang memberi semangat soal apa secara spesifik. Nah, saya mau sampaikan itulah cara Tuhan membawa saya lahir baru. Tadi pertanyaan Pak Andre, gimana sih caranya Tuhan untuk membawa saya dari latar belakang Kristen? Tetapi saya itu Kristennya, ayah ibu saya ada di gereja Batakaro Protestan, dan beliau ini memang di keluarga besar kami itu yang jadi hamba Tuhan masih saya buat sulungnya. Jadi mungkin pernah kalau ada orang kalau non Kristen dia terima Injil gitu lahir baru itu wajar ya karena dia non Kristen. Tapi Ya. kita juga pasti pernah dengar orang terhilang di dalam gereja. Nah, tua saya termasuk di dalamnya karena orang tua saya juga belum lahir baru, maka otomatis ke bawahnya. Ya, saya dan adik saya karena saya 2 bersaudara. Jadi gimana caranya kami lahir baru? Ada satu undangan persekutuan antar gereja waktu itu, dan di sana ada satu hamba Tuhan yang menyampaikan Injil. Pemberitaan Injil ini, saudara, betul-betul membawa kabar baik yang luar biasa, gitu. Ini minta maaf, ada anggota keluarga saya yang lagi pakai keran. Apakah terdengar suaranya air? Aman ya? Bisa lanjut ya? Kalau nanti ini pelan suara atau terganggu suara kamar mandi atau air yang sedang terisi, beritahu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi balik lagi, ketika satu hari Tuhan kasih saya itu mimpi, saya belum ngerti ya bahwa itu sebenarnya mulai dari panggilan surgawi gitu. Nah, kayak Samuel gitu ya dipanggil-panggil, belum paham. Oh, iya. Ya, itu cara lahir barunya. Yang kedua, ayah saya, ibu saya itu memang donatur gereja, ya, ke gereja juga. Gitu. Tetapi mereka kalau berdoa, kalau anak sakit itu udah pasti dibawanya ke dokter, baru nanti yang kedua didoakan. Iya. Nah, jadi belum ada power kuasa Roh Kudusnya, tetapi sudah beribadah. Gitu ya, sudah. Kami punya saat teduh keluarga, gitu ya, pembacaan Alkitab pagi-pagi. Ayah saya seorang imam yang baik, dan bahkan dia adalah sahabat saya yang terbaik yang dipakai Tuhan dengan doa yang sederhana tadi. Untuk kalau orang yang terhilang dalam gereja, saya kalau lihat teladan ayah saya ya, dia mendoakan anaknya 2 orang, saya dan adik saya itu dengan lengkap gitu ya. Jadi sampai sekarang itu jadi teladan buat saya gitu. Kalau mendoakan orang, saya usahakan gitu ya, walaupun belum persis seperti beliau teladan saya, karena hari ini kan hidup sebagai teladan gitu ya. Jadi waktu beliau belum lahir baru saja pun sudah jadi teladan, karena dia selalu akan bilang gini, Tuhan, aku bawa anakku Puji, Kartika, Asik, Beru Ginting, Bretarigan, lengkap banget. Dan juga anakku Edi, Wahyu, Cahyadi, Ginting, Bretarigan. Itu lengkap. Kami berdua selalu didoakan dengan nama lengkap dan diucapkan kata-kata berkat. Oke. Nah, jadi lahir barunya saya itu saya percaya karena ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Terus yang kedua, ada orang yang di KKR antar gereja di Hotel Seraton Lampung waktu itu menyampaikan tentang arti kematian dan arti kebangkitan Yesus, dan mengundang maju altar call untuk menerima Yesus, menerima Injil. Dan ajaibnya itu ayah saya
ibu saya dan adik saya ikut sebenarnya. Karena mobil kami membawa jiwa-jiwa juga dari gereja kami. Jadi satu mobil, kami punya dua mobil, waktu itu dua mobil itu berangkat ke hotel itu, termasuk orang tua saya. Tetapi yang anehnya, dari sekian orang itu kami yang maju altar call di antara begitu banyak gereja, dari rombongan kami hanya saya. Oke. Jadi dari saya itulah akhirnya mulai sejak saya terima Yesus itu altar call itu, pulangnya itu ya saya pengen baca Alkitab lebih sering lagi gitu, nggak nunggu diajak-ajak orang tua saat teduh. Pulang ke rumah itu langsung rindu baca Alkitabnya. Berpasal-pasal gitu ya, bisa 3, 5, 10 pasal itu. Pokoknya tergantung waktu luang yang saya punya, tetapi satu pasal itu sudah pasti. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tanpa mentor ya, belum ada mentor karena KKR umum, selesai KKR ya udah pulang gitu kan, kembali ke gereja kami, gereja Protestan. Yang kedua, ada pengumuman waktu KKR itu bagi yang ingin dibaptis selang. Nah, waktu itu akhirnya saya pengen cerita ke papa mama saya. Tetapi karena saya tahu itu melanggar aturan gereja kami. Tapi hati saya rindu, saya doa. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi lanjut, selesai itu saya memang tetap berangkat, memberi diri untuk dibaptis selam dan menerima nama baptisan waktu itu Deborah Priscilla Yunika. Nah, jadi 3 nama, yang lain dapatnya satu-satu nama aja. Tapi yang membaptis selama itu persiapan baptisan, pelajarannya di pinggir kolam renang itu, kemudian Yang membaptis gereja apa, Bu? Ya? Gereja apa yang membaptis? Saya lupa Pak, karena itu memang diundang hanya beliau nginep di provinsi kami itu untuk 2 hari aja. Lupa banget, saya masih umur 17 tahun ya tadi. SMA nah, jadi, ya? Iya masih SMA. Jadi kondisinya saya juga nggak kenal pendeta itu karena dia bukan gembala saya. Tapi waktu dia cerita tentang kematian Yesus, pengorbanan Yesus, cinta Yesus yang menebus kita, kekuatan kematian Yesus itulah yang benar-benar membuat gambar diri saya baru pulih, gitu ya. Setiap kita juga di sini sampaikan kabar baiknya itu, setiap kita dalam panggilan apapun, dalam proses apapun, yakinlah bahwa cinta dari Tuhan itu lebih kuat dari persoalan apapun, lebih kuat dari maut, lebih kuat dari apapun, Bapak Ibu. Nah, itulah kuasa kematian atau darah Yesus. Jadi kita bisa, kuncinya cuma satu, jujur. Jadi itu yang Roh Kudus bawa ke saya ya. Jujur datang karena Tuhan Yesus itu adalah kekasih saya. Yang mencintai saya, menerima saya apa adanya dengan kematian. Dia habis-habisan rela menderita untuk saya bisa dibayar dosanya. Lunas. Jadi setiap kali diingatkan satu kegagalan, saya tinggal bawa Tuhan. Orang itu bilang saya gagal begini-begini, gitu ya. Kurang begini-begini, saya periksa nih, gitu. Tolong juga periksa saya dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu. Nah, kalau Tuhan ingetin ya udah, tinggal saya juga bilang, oh Tuhan, terima kasih sudah diingetin. Saya ambil kuasa darah Yesus. Nah, kalau ada perjamuan kudus yang ada di rumah, misalnya ada persediaan, saya ambil juga anggur perjamuan kudus dan roti dan angkat dengan berkata, Tuhan aku minta ampun. Saya juga mengampuni orang yang bersalah pada saya, dan saya minta kuasa darah Yesus. Jadi, lahir barunya 1 kali, tapi buah pertobatan itu sesering mungkin, semudah mungkin, sejujur mungkin. Itulah yang saya rasakan dari lahir baru saya, Bapak Ibu. Nah, kuasa kebangkitan itu yang saya bagikan tadi. Kuasa kebangkitannya adalah dipimpin Roh Kudus dengan cara-cara yang juga sederhana. Sebenarnya pertama kali saya lahir baru itu, kalau saya lagi dimintain tolong doa apa makan, orang bisa nangis di meja makan. Saya misalnya lagi ngobrol dengan pasangan suami istri yang lagi marah-marahan gitu ya, kan ayah saya ketua adat Batak gitu ya di provinsi kami. Jadi orang mau nikah, mau cerai, pokoknya datang ke rumah semua gitu. Nah, jadi ada orang berantem di ruang tamu saya nyanyi, cuma nyanyi kayak tadi yang untuk Bu Sri. Saya nyanyi pelan aja, tapi itu sepertinya malaikat ataupun Roh Kudus itu kirim segala macam cara untuk membuat orang itu nggak jadi cerai. Mereka jadi kompak kembali, bersatu kembali. Amin. Nah gitu ya. Jadi sejak saya yakin penuh bahwa cinta dari Yesus, darah Yesus itulah harga diri saya gitu ya. Pengampunan Tuhan itulah gambar diri saya gitu. Itu membuat saya mudah bergerak di pimpin Roh Kudus, Bapak Ibu. Itu lahir barunya. Jadi Roh Kudus bilang baca firman, saya ikut. Rindukan bahasa roh, saya minta bahasa roh, saudara. 4 tahun kemudian baru dapat bahasa rohnya.
Jadi lama dapatnya. Malah dikasih duluan karunia melayani, terus dikasih jabatan jadi ketua remaja, ketua kerohanian pemuda gitu ya di gereja Batakaro gitu ya. Aduh, banyak jabatan-jabatan leadership gitu, kepemimpinan, karunia memimpin dengan rajin gitu. Itu yang duluan dapat, bahasa rohnya malah belakangan, padahal saya tanya duluan bahasa itu. Iya, iya. Unik ya, gitu ya. Jadi saya ceritanya bagaimana bisa lahir baru. Ya seperti itu, ada orang membawa kabar Injil di kota kami, lalu kami berangkat ke acara KKR itu, dari semua rombongan kami, itu kan yang datang ratusan orang, tapi dari rombongan kami yang nggak banyak lah Mas, 20-an orang, cuma saya yang maju ke depan. Tapi karena saya maju, puji Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Jadi ayah saya itu bisa terima Yesus ketika dia pergi lagi ke Jakarta harus ketemu menteri gitu ya, karena dia sekretaris Kamar Dagang Indonesia, sekretaris Wow. Kadin. Nah, teman-teman harus pergi ke Jakarta. Di Jakarta hari Minggu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, pokoknya ketemu minggunya itu dia gereja di GBI Mawar Saren Jakarta, Kelapa Gading. Yang khotbah Pak Yakub Nahori diberitakan Injil, kan penginjilannya beliau kuat juga ya. Jadi ayah saya itu lahir baru di situ, saudara. Oh, oke. Mulainya dengan saya mendoakan beliau, gitu ya. Nah, tapi saya nggak penginjilan ke beliau, jujur aja. Bukan saya yang PI ayah saya. Ibu saya iya, ibu saya memberitakan Injil. Ibu saya nggak ikut rapatnya di Jakarta waktu itu. Nah, jadi saya memberikan bahwa kuasa Injil itu benar. Perjanjian firman bahwa satu orang percaya rumahnya itu diselamatkan benar. Apakah lewat hidup kita yang atau lewat doa kita, lalu keluarga kita itu ketemu dengan kabar baik lagi. Sehingga diulang 2 kali, berarti kan penginjilan tadi di Hotel Sheraton, Lampung, papa saya belum maju ke depan, tapi waktu di Jakarta, papa saya terima Yesus. Nah, akhirnya tinggal saya sama papa saya udah lahir baru, mama saya sama adik saya belum. Begitu. Nah, bertahap seperti itu, waktu mama saya rawat, Tuhan berikan anugerah untuk bisa merawat mama, ya 6 bulan sebelum beliau pulang ke surga. Itu saya bersyukur banget, karena beliau itu pulang dalam keadaan diperiksa dokter sudah sembuh, tetapi memang tugasnya udah selesai gitu ya. Jadi dalam kondisi jam 5 pagi, saya bangun tuh 4:30, saya sudah datengin mama, ya. Terus saya tanya, mama mau minum apa gitu, saya tawarin, saya tanyain biasanya teh atau susu Milo gitu. Terus pengen roti apa. Selesai saya sediakan susu Milo dan juga roti, beliau saya ajak saat teduh. Rema hari ini gitu dari GBI Keluarga Allah Solo ya, dibukakan video terus kami doa bersama. Nah, selesai itu beliau tidur, nanti jam-jam 7 bangun lagi, terus bisa melanjutkan kegiatan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Adik saya, waktu saya ambil sekolah Alkitab, itu saya ajak pergi doa puasa ke gereja, selesai doa puasa, Tuhan bilang, kamu beritakan Injil pada adikmu. Satu-satunya saudara kandung. Dan saya bilang, Dek, itu antrinya masih panjang loh lift keluar gereja gitu ya di GBI Medan gitu ya. Medan Plaza waktu itu. Jadi antri ya, sini aja kakak masih mau cerita sesuatu. Gitu. Apa kak? Nah, saya ceritakan kesaksian seperti ini. Apa arti lahir baru bagi saya? Seperti apa Tuhan membawa? Kemudian seperti apa buah daripada pimpinan Roh Kudus untuk jadi semangat baca Alkitab, ngerti baca Alkitab, rindu untuk bisa mendoakan jiwa-jiwa yang lain mengalami Tuhan seperti yang saya alami gitu ya, mudah bertobat, mudah rindu melayani Tuhan. Kalau sudah pelayanan pun pelayanannya bukan biasa-biasa tapi bisa on fire gitu. On fire-nya bukan kita sumbernya tapi Roh Kudus. Jadi setiap firman ada surat cinta yang kita dapat itu diulang-ulang, diperkatakan, deklarasikan kuasa perkataan isinya firman. Di doa, di percakapan, ya sambil apa aja firman, maka firman itu akan membuat hati kita itu bernyala-nyala. Kalau udah baca firman dapat surat cinta belum bernyala-nyala ke hati, berarti masih perlu dikunyah, diulang-ulang lebih banyak sampai hati kita itu di sini tuh semangat gitu, semangat. Nah, waktu kita udah semangat itu sama seperti air terjun, kita nggak mungkin ditunda-tunda untuk berbuat baik. Ada orang minta tolong, kita pasti tolongin. Ada orang minta didoain, kita pasti mau doain. Ada orang minta beras misalnya, karena dia lagi kehabisan beras, pasti kita bagi juga beras kita. Pokoknya apa aja yang Tuhan titipkan di hidup kita, itu kita bisa flow aja, ngalir aja dipimpin Roh Kudus untuk bisa membagikan. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa saya jawab bagaimana awal saya lahir baru dari Kristen yang terhilang di dalam gereja. Ya. Dan sampai akhirnya ayah saya, ibu saya, adik saya, kami semua mengalami Tuhan
bisa menghadapi peperangan rohani, persoalan hidup dengan firman dan Roh Kudus. Ya mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Apakah bisa menolong? Terima kasih Bu Fuji ya. Jadi intinya Ibu Fuji mengalami kelahiran baru setelah Bu Fuji ikut KKR ya, waktu itu ya. Oke. Iya, Pak. Dan Ibu Fuji kan tidak menginjilin ayah, bapak ya, tapi bapak ternyata dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bu Fuji yang melayani Ibu ya. Nah, saya mau Jadi tanya, mungkin Bu. sebentar, Bu. Dengan pertanyaan Bapak tadi itu gini, saya tiba-tiba diingatkan begini. Saya lahir baru itu tanggal 2 September tahun 1994. Nah, saya mendoakan ayah saya itu 6 tahun, Pak. Oh, oke. 94, ayah saya lahir baru itu tahun 2000. Oh, 6 tahun berdoa. 6 tahun. Tapi ibu saya terima Yesusnya itu 2019. Oh, setelah itu ya. Oke. Jadi ya 19 tahun setelah ayah saya lahir baru. Iya, Saya iya. sama ayah. Oke. Ya. Jadi memang merasa misalnya gini, aduh saya belum layak, aduh saya ini masih kurang ini, kurang itu. Itu perasaan mama saya. Kalau enggak, beliau tuh rajin banget. Dia ketua guru sekolah minggu juga ya. Ya. Hati banget gitu, nggak pelit. Tapi itu tadi, setiap kali kita terlepas daripada kemampuan Yesus untuk memberikan kuasa darahnya, pengampunannya, itu membuat kita lama untuk ngerti rema firman dan lama untuk menerima on fire dari Roh Kudus untuk pegang orang sembuh, doain apa jadi gitu. Jadi Oke, Bu. Bu Uji, bentar. Ini ada Pak Karel, ada yang mau disampaikan. Oke, Pak Karel, silakan, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Puji surat cintanya dari Tuhan. Iya, Pak. Ya, saya mau tanya satu hal, Ibu. Pada waktu itu kan Ibu masih umur 13 tahun. Iya. Kemudian mau dibaptis. Bagaimana tanggapan keluarga? Kan masih dari gereja yang lama. Hilang. Saya kan nggak tahu anggota di podcast ini apakah semuanya juga sudah ngalamin yang kayak saya alamin atau belum. Tapi izinkan saya jujur, boleh kan ya Bapak Ibu ya. Jadi janjian dalam kejujuran saya ini tidak ada yang tersinggung ya. Itu saya mohon. Jadi artinya saya lagi nggak bawa nama gereja apapun, saya hanya bercerita apa yang Roh Kudus buat. Nah, pertanyaan Pak Karel tadi, gimana respon keluarga saya gitu ya. Ketika tahu pulang dari kolam renang itu baptisan kan, saya pergi, ransel baju ganti, saya naik angkot, saya sampai di kolam renang ikut bimbingan firman. Selesai ngerti bimbingan firman, tulis nama lengkap, dikasih ke pendetanya untuk disebutin namanya waktu di dalam kolam renang itu. Selesai itu, keluar kolam renang, saya ganti baju, saya pulang ke rumah. Gitu ya. Karena hari itu papa mama saya lagi keluar kota, jadi nggak ada orang di rumah juga gitu ya. Jadi saya nunggu-nunggu mama saya pulang dari luar kota cerita. Jadi jamnya saya memang itu baptisan selam itu hari itu kan KKR, besoknya itu ada baptisan selam. Jadi hari KKR sama-sama, tapi hari baptisan selam papa mama saya memang ada kesibukan, jadi nggak bisa nemenin saya juga baptisan atau apa-apa. Jadi saya hanya bisa pergi. Nah, selesai itu sambil nunggu papa mama, saya tetap pelayanan ke gereja lokal saya. Aktif, bahkan semakin aktif. Karena doa-doa saya itu nggak tahu, makin banyak mujizatnya gitu, beda gitu. Ada satu yang beda gitu sejak lahir baru itu, Pak. Sejak lahir baru dan dibaptis selam seperti Tuhan Yesus. Jadi sederhananya waktu itu saya bilangnya gini, Tuhan, di Alkitab aku baca Yesus dibaptisnya bukan percik gitu ya. Di tempatku aku dibaptis percik. Tapi jadi saya nggak bicara baptis percik atau baptis selam, saya nggak mau debat. Saya cuma bilang gini sama Roh Kudus, Tuhan, saya rindu seperti Yesus persis. Boleh nggak mampukan saya bisa berangkat pergi baptisan? Sebelum hamba Tuhan itu pulang lagi ke daerahnya. Saya lupa dia di daerah Jakarta atau Bandung yang khotbah. Saya juga lupa itu namanya siapa karena bukan gembala saya. Tetapi dia hanya pembawa kabar baik ke kota kami ya, ke daerah kami. Nah, jadi selesai baptisan, karena itu masih hari libur sekolah,
Jadi ada jadwal pelayanan di gereja lokal kami, saya mandi, saya segala macam, kemudian berangkat ke gereja, karena saya juga guru sekolah minggu, ketua bidang organisasi rohaninya, ketua bidang rohaninya di pemuda juga gitu. Jadi saya pergi di sana untuk rapat, disertain untuk nyapu, ngelapin meja, ruangan sekolah minggu. Jadi tetap pelayanan habis itu, pelayanan di lokal saya dengan rajin. Dan ketika saya dapat jadwal untuk mendoakan teman yang lagi sakit atau anak sekolah minggu yang sakit, mujizat yang Roh Kudus kasih ya sebagai hadiah. Jadi mereka akhirnya bilang, wah kok beda, ada apa gitu. Saya senyum-senyum aja sih cerita. Tapi ke orang tua, Bu. ke orang tua saya Tanya itu. iya betul Pak. Ke gereja saya nggak cerita Pak, karena saya tahu aturannya kan di gereja. Nah, tapi ke orang tua kandung saya tetap jujur Pak, karena di rumah tangga orang tua saya itu semua harus diceritain apa aja kegiatan hari ini. Jadi adik saya itu di makan malam, jam makan malam kami akan kumpul di meja makan dan cerita apa aja, baik libur sekolah ataupun jam sekolah, kami cerita gitu. Nah saya cerita gitu. Nah ayah saya langsung bilang, mama saya bilang langsung, hah kamu ini gitu ya, mama saya. Kamu ini nggak bilang-bilang mau baptis tempat kita baptis percik ini bakal masalah besar gitu kan. Terus saya bilang, kok gitu kan cuma lakukan apa yang Yesus lakukan gitu di Alkitab. Terus betul. apa saya ngomong, sudah mama, sudah nggak apa-apa. Terus dia bilang, nak, kamu sudah lakukan firman. Bapak kaget, tapi nggak apa-apa anakku, cuma kita itu mesti berhikmat. Jadi papa nggak marah, papa cuma kaget. Tapi karena yang kamu lakukan itu masih firman, ya nggak apa-apa. Nah, cuma papa mau minta tolong boleh nggak gitu papa saya ngomongnya. Saya bilang, boleh Pak, apa yang Papa perlu pertolongan apa? Saya siap gitu ya, saya kan anak saya. Terus dia bilang, tolong tidak cerita ke gereja. Oke. Confidential. Lahir barumu karena kamu maju altar call sendirian, tunjukkan buah dari kamu baptis selam seperti Yesus dibaptis selam. Tunjukkan karakter Yesus. Tunjuk bahwa kamu mau berkorban lebih lagi. Jadi Papa cuma minta itu, tunjukkan, ceritakan lewat perbuatanmu, seperti perbuatan teladan Yesus. Tapi mulut diam. Tidak cerita, saya sudah baptis selam, hore. Saya doain orang lumpuh sembuh, nggak usah, kata Papa. Doain orang. Sembuh, kamu tetap gitu. Itu permintaan saya, dan saya lakukan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Alright. Apa cerita nih Pak Bambang? Kenapa diam-diam aja? Halo Pak Bambang. Ya Pak. Baik Bu. Apa cerita? Iya Apa Bu. cerita kenapa diam-diam? Ayo, silakan. Tanya apa? Saya mendengarkan kok Pak monitor. Oke, ada yang mau tanyakan? Ya, luar biasa Bu, Puji. Dapat talenta dari Tuhan. Ya. Saya anugerah Pak. Ya, saya mau ingin tanya itu Bu, karunia yang Ibu miliki, kemudian ada juga orang yang ada yang disebut dengan indigo itu Bu, gimana Bu itu? Oh, sejujurnya saya nggak tahu indigo Pak, karena memang sebelum saya lahir baru di baptis selam, sebelum saya baca Alkitab ya, tentang 1 Korintus 13 karunia kasih ya, tentang karakter kasih yang diceritakan, juga 1 Korintus 14 tentang karunia-karunia roh. Jadi saya nggak ngerti indigo, saya nggak punya itu, dan saya hanya baca firman, saya bilang, Tuhan ini ada tulisannya, karunia menyembuhkan. Saya mau, Roh Kudus saya mau dalam nama Tuhan Yesus. Terus ada karunia bahasa roh. Roh Kudus saya mau karunia bahasa roh dalam nama Tuhan Yesus. Gitu sesederhana itu, Pak. Jadi kalau misalnya sekarang ini dikasih tahu punya ketajaman profetik ya, ketajaman doa, sejujurnya kalau Tuhan kasih tahu, baru saya tahu, Pak. Serius, kalau Tuhan nggak kasih tahu ayat atau itu bisa bentuk tulisan, bisa saya dengar atau saya dengar ya, muncul di hati itu ada impresa ya, kalau enggak Tuhan kasih
Saya juga hanya doa biasa aja. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dah, gitu aja. Ya, nggak ada ayat yang saya sebutin juga. Nah, Ya. kalau ataupun yang di luar Tuhan, setahu saya dia tidak akan membawa nama Yesus dan membawa firman ya. Makanya kalau ada yang karunia doa, dia bilang, saya lihat begini begitu, tapi nggak ada nama Yesus atau pribadi Yesus ya. Dan cara dia lahir baru atau hidup sehari-hari pertobatannya juga haleluya titik-titik gitu. Saya biasanya lebih pilih menguji ya. Oke. Ya. Mungkin apakah ini bisa menjawab Bapak? Jadi kalau pertanyaan tentang indigo, saya tanya Mbak Bude, tanya area saya untuk menjawab karena sejujurnya saya biasanya cuma doa Bapak kami sebelum lahir baru. Bapak kami yang ada. Jadi saya hafalin Pak, saya tulis, saya hafalin itu yang saya doakan sebelum lahir baru. Tapi kalau sudah lahir baru, saya bisa ingat firman, baca saat teduhnya lebih rajin, bernyala-nyala di hati, on fire, nggak takut doain orang sakit gitu. Saya udah nggak pakai catatan lagi doa. Doa bangsa Indonesia, nggak pakai catatan Pak, cukup dengar aja. Baik. Itu sih. Ibu, saya mau tanya satu hal lagi, Bu. Iya boleh. Puji. Ya. Iya Pak. Ya, selama ini apakah Ibu melayani di dalam komunitas Kristen aja atau di luar juga, Bu? Untuk PI-nya di luar juga, Pak, dalam komunitas Kristen? Iya. Roh Kudus bawa saya di semua komunitas, Pak. Kristen dan non-Kristen maksudnya. Jadi ini pertanyaannya udah terjawab ya Pak. Tapi apa mau dilengkapi dengan kesaksian? Boleh. Boleh, contoh, boleh. Ya boleh ya. Contoh, saya diundang khotbah di Gelora Bung Karno, Jakarta. Khotbah Natal. Saya pikir itu yang hadir di restoran itu kan yang undang ini teman saya yang pernah rapat bersama saya satu kali ketemu rapat untuk dunia pendidikan Indonesia gitu ya. Nah, teman yang rapat ini dia rupanya anggota arisan. Jadi ini ceritanya undangan arisan di Gelora Bung Karno, satu restoran besar, isinya para pengusaha semua. Nah, cuma karena saya tahu teman saya yang undang ini Kristen dari gereja GKI, saya itu lupa nanya yang hadir ini Kristen semua atau tidak gitu. Jadi polos aja saya. Baik, karena sibuk-sibuk dia kan. Oke, tanggal itu nggak benturan. Nah, tapi jamnya jam sekian nanti selesai nggak selesai acara arisan dan Natal ini, Natalnya para pengusaha itu, saya izin pulang gitu aja saya sederhananya ngomongnya. Selesai bagian saya, saya jam sekian ada pelayanan lagi khotbah di tempat lain. Udah itu aja gitu. Nah, begitu hadir Bapak Ibu ya, ini kesaksian apa adanya. Selesai saya masuk, saya mulai lihat kok ada meja terisi dengan orang-orang pakainya bagus-bagus banget. Terus kayaknya warna kulitnya sama wajahnya kayak beda-beda suku. Ini ada orang Chinese Tionghoa rata-rata, tapi ada orang Ambon, Papua, macam-macam. Tapi akhirnya saya mulai lihat orang yang duduk sebelah saya itu kan panitia, ya. Dia bilang, Ibu Pendeta, ada yang diperlukan gitu. Saya bilang, ya kalau boleh ada air putih 1 gelas. Oh iya ada gitu ya, dari pihak hotel apa siapin semua restoran. Terus dia bilang gini, Ibu ada yang mau ditanyain? Baru saya tanya, ini yang hadir Kristen semua kan, kata saya, karena undangan Natal kan? Enggak Bu, gitu. Karena ternyata para pengusaha orang-orang arisan ini Pak, ada yang campur. Jadi dia orang Kristen misalnya nikah dengan orang Islam. Oh iya. Oke. Arisan gitu, arisan para pengusaha ini gitu. Orang yang punya rumah sakit di Pantai Indah Kapuk. Nah gitu loh, datang suami istri gitulah. Orang yang punya media gitu-gitu, Bapak Ibu yang hadir itu. Dokter ahli dari rumah sakit, gitulah. Nah, jadi akhirnya kalau Bapak bertanya apakah saya itu dibawa Roh Kudus hanya di komunitas Kristen Gereja Bethel Indonesia? Tidak. Semua gereja bahkan. Nah, apakah non-Kristen juga ada? Ada, Pak. Contoh sederhananya gitu. Tanpa sadar saya dibawa masuk. Sebuah
Dan saya beritakan Injil dan mereka terima Yesus loh Pak. Sebelum makan itu. Puji Tuhan. Dan selesai makan semua, karena jam ibadahnya cuma 1 jam, saya dikasih kesempatan hanya 20 menit, pujian penyembahan 15 menit, pengumuman arisan habis itu. Jadi 1 jam, kemudian setengah jam makan bersama, setengah jamnya lagi nyanyi-nyanyi versi mereka, sementara ada yang nyanyi-nyanyi versi mereka, ya lagu lawas lah, namanya pengusaha ya, Bapak Ibu ya, inilah lagu Natal ini, saya mau pergi, ada beberapa pengusaha ngejar saya, ibu-ibunya, terus sama suaminya juga minta didoakan. Dengan pimpinan Roh Kudus tadi ya, kalau saya bilangnya doa memperkatakan firman gitu ya, kalau di Protestan. Tapi kalau di karismatik saya bilangnya doa profetik ya. Karunia Tuhan untuk menyampaikan surat cinta. Karena karunia Tuhan menyampaikan surat cinta itu bisa diterima di Protestan, bisa diterima di karismatik. Nah, jadi seperti itu Bapak, secara ibadah ya. Kalau secara jabatan gereja, suami saya itu pendeta juga, saya pendeta pembantu, maka kami pastor ya, pastor itu bahasa Inggris dari pendeta. Nah, sebagai gembala sidang, suami saya itu dipilih menjadi ketua bidang 1 Asosiasi Pendeta Indonesia di daerah kami Sumatera Utara. Saya diminta untuk jadi sekretaris jenderal Badan Kerjasama Antar Gereja. Nah, khusus yang BKAG aja saya cerita, yang di bagian saya itu membawahi 700 gereja di Tanah Karo. Jadi, udah jelas 700 gereja itu GBI hanya ada 30 gereja, Pak. Lebihnya itu ada GBKP, GPDI 300 gereja, dan banyak lagi GSJA dan seterusnya yang memang gabung di BKAG. Di BKAG kalau di daerah lain ada mirip namanya BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja. Nah, saya sekretaris jenderal. Nah, itulah sampai masa jabatan saya selesai, lalu sekarang tahun ini diteruskan oleh pembimbing Kristen. Jadi saya karena pindah tugas ke Jakarta dan juga Lampung, saya minta izin ke mereka. Jadi saya terpilih lagi, sejujurnya terpilih lagi, tapi saya bilang izin. Saya nggak mungkin sering-sering ke Sumatera Utara, khususnya Tanah Karo. Saya harus dampingi suami karena panggilan saya bukan di organisasi. Panggilan utama saya itu istri yang baik. Alright, very good. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Itu dari saya, Pak. Ya. Silakan dilanjut, Pak. Ya, oke. Pak Bambang, ada yang mau ditanya nggak? Halo, Pak Bambang. Ya, Pak. Ada yang mau ditanya? Iya, Bu. Ini mau tanya. Apa pernah merasa takut nggak di perintah Tuhan? Oh, pertanyaan bagus, Pak. Ya. Iya benar. Yunus kan diperintah Tuhan, tapi dia suruh ke Niniwe, dia pergi Tarsis. Nah, takut kan, dia takut berarti. Bener lah. Yunus saja takut. Apakah seorang Ibu Fuji takut nggak? Yunus takut loh. Di Niniwe banyak orang jahat. Ngapain saya suruh ke sana? Dia lari ke Tarsis. Bener, bagus pertanyaan. Saya juga itu. Kesaksian ya. Nah, jadi ketika saya mengalami ketakutan, ini pertanyaan bagus dari Bapak ini, dan setiap kita pasti punya ketakutan itu tandanya saya perlu berlari kepada Tuhan atau menambah jam doa saya dengan membuka firman, mendeklarasikan firman gitu ya, memperkatakan. Karena perkataan Tuhan itu membuat saya berani. Bernyala-nyala itu karena Tuhan. Berani itu karena omongan Tuhan. Jadi waktu saya takut, saya tetap jujur ke Tuhan. Karena ayah saya, ibu saya ngajarin itu. Dan saya bersyukur saya punya suami baik banget. Pak Immanuel itu juga orangnya jujur. Jadi kenapa saya jatuh cinta sama dia? Ya karena jujur. Yang kedua, dia setia. Iya, iya. Itu pria yang beruntung, Bu. Dia pria beruntung. Betul. Jadi kenapa kami bisa menghadapi ya, mau apapun ya, merintis kah, sedang ada di atas ya, sedang gelombang badai kehidupan, sedang krisis kesehatan, apa saja. Ya karena saya ngelihat beliau sendiri bisa tenang aja ya, nolak godaan. Mau dari wanita, mau dari pria itu bisa tegap gitu ya, dengan iman yang benar. Nah, jadi saya cerita tentang ketakutan atau keberanian dengan cerita itu. Iman yang benar. Bapak Ibu, saya pernah takut. Contoh, waktu saya diminta oleh Cahaya Bagi Negeri CBN menjadi perintis untuk Sumatera Utara dan Aceh.
sebagai fasilitator senior atau orang yang dipilih ya, yang lulus seleksi. Saya tiba-tiba udah lulus seleksi, takut ya Bapak Ibu, karena itu harus berurusan dengan kunjungin gereja demi gereja, memperkenalkan Superbook namanya, penginjilan digital. Nah, itu belum pernah saya lakukan. Saya takutnya gimana? Takut itu tabrakan dengan tugas saya sebagai istri dan ibu. Takut itu tabrakan dengan gereja lokal saya. Takut itu menyita tenaga saya dan kesehatan saya. Takut. Tetapi karena suami udah kasih restu, kemudian anak-anak saya mendukung, saya ambil saat teduh lebih banyak. Misalnya kalau saya baca Alkitab 1 jam, saya jadi ambil 1 jam tambah 1 jam doa. Pokoknya nambah sampai hati saya itu tidak takut lagi. Jadi iman yang benar adalah iman yang menghadapi gunung ketakutan dan memindahkan gunung ketakutan. Itu iman yang benar. Sekalipun kita sedang takut, kita akan jalani itu bersama firman. Itu yang saya lakukan. Yeah. Lalu yang kedua muncul iman yang besar. Iman yang besar itu mujizat-mujizat, terobosan-terobosan. Sehingga akhirnya Medan mengadakan sosialisasi tentang program penginjilan digital dari Pak Mark McClendon, Cikarang ya. Hanya 30 gereja kumpul. Tetapi puji Tuhan dengan doa, firman dan puasa tadi merendahkan diri, di daerah kami ketok pintu satu-satu ya, gereja Advent saya ketok pintu, gereja Katolik saya ketok pintu, memperkenalkan gitu, ini loh contohnya, mau nonton dulu ndak, ini bukunya, mau nggak alat peraga ini, begitu. Kalau mau ini nomor HP saya, silakan berdoa nanti hubungin saya. Kita punya waktu 2 minggu untuk mempersiapkan karena syaratnya Jakarta hanya mau datang kalau ada 100 gereja minimal tanda tangan setuju terhadap alat peraga sekolah minggu itu. Superbook namanya. Dan itu perintisan Bapak. Jadi akhirnya saya menemukan iman yang besar. Kenapa? Karena tiap kali saya ketok pintu, ternyata puji Tuhan, 150 gereja Sumatera Utara Aceh, tanda tangan untuk isi formulir, dan setempel gereja. Jadi setiap datang, wah itu Pak Mark McClendon bilang gini, seumur hidup saya di Indonesia, inilah apa fasilitator terbaik. Tapi itu semua pasti Roh Kudus ya, Bapak Ibu ya. Karena kan jujurnya kan saya tadi awalnya saya takut. Nah, dia bilang daerah lain saja 30 bulan loh. Tapi formulir Ibu Puji, orangnya hadir dan orang yang hadir tuh gembala sidangnya yang sibuk itu datang dan tanda tangan dan stempel gereja. Jadi tidak ada dan akurat dan. Nah, yang kedua, saya penginjilan, saya tuh patah tangan kiri. Kepala saya itu 10 jahitan. Masuk ke jurang soalnya. Seminggu sebelum saya kecelakaan nabrak pembatas jembatan ya. Karena ban motor itu tiba-tiba pecah, jadi di rem itu ngebuang. Karena itu jembatan itu rupanya ada, kalau banjir itu bawa pasir dari sungainya itu. Jadi kalau di rem malah goyang ya, sepeda motornya nabrak, gitu. Saya kelompat masuk ke jurang 1,5 meter, tapi kebanting dulu. Helm saya kelepas, helm yang begitu kuat kelepas, bayangin berarti kuat sekali goncangannya, baru keguling masuk ke jurang. Seminggu sebelum saya kecelakaan itu ada suami istri naik mobil, jatuh ke jurang yang sama, mati, mendadak. Saya tidak, tapi bocor darah udah kemana-mana, ini tangannya udah sedikit kaki. Nah, cuman ada bidan di dekat situ. Saya takut menghadapi proses dijahit, karena ini langsung dipangkas rambut saya untuk bisa dijahit oleh bidan. Bidan itu kan harusnya jahit untuk ibu melahirkan ya Bapak Ibu ya. Bukan jahit kepala kan Bapak Ibu ya. Tapi karena itu desa, oper ke rumah sakit itu jaraknya 2 jam. Kalau ke Medan jaraknya 3 jam itu. Jadi saya pasti keburu mati. Jadi nggak bisa dioper. Jadi pilihannya cuma diinfus, dipangkas ini rambutnya dicukur gitu, terus bidannya ngejahit sambil saya nyanyi. Karena waktu dia udah dibius, dijahit, saya bilang aduh, karena aduh memang jujurnya aduh itu. Tapi tangan bidannya jadi gemetar gini. Kenapa? Saya bilang, oh Bu bidan kenapa jadi tangannya gemetar tiba-tiba? Iya karena ibu bilang aduh, dan ini pengalaman pertama seumur hidup saya harus jahit. Karena kalau saya nggak jahit ini Bu, kita nggak punya, ini udah jam 6 sore, nggak ada lagi apotek di desa ini yang buka di dekat-dekat sini, jadi kita harus pakai apa yang ada dan ibu harus segera dioper pakai ambulan ke rumah sakit terdekat. Tapi ini harus dijahit dulu. Jadi itu benar-benar
Akhirnya saya pilih, oh maafkan saya karena saya bilang aduh. Kalau gitu saya pilih bernyanyi. Dan saya nyanyi nggak tahu berapa lagu. Apapun lagu yang ingat saya nyanyi. Tiba-tiba ada pendeta dari Aceh nelpon karena mau bilang, Bu, di Aceh mau ada rapat, Ibu Pendeta sudah tahu kan dari Tanah Karo bahwa ada tamu dari Jakarta mau periksa gitu, data-data dan gereja-gereja kesaksian-kesaksian di Aceh. Nah, suami saya ngangkat telepon saya karena saya lagi dioperasi. Terus akhirnya Ibu Puji sedang kecelakaan. Kecelakaan apa? Iya masuk jurang tiba-tiba. Tadi kami berdua naik sepeda motor bersamaan, tapi pecah ban jadi masuk ke jurang ibunya. Bapak karena megang motor itu tadi cuma jatuh di jalan rayanya, ya. Nah, jadi akhirnya dia bilang kalau gitu saya izin, saya akan doakan. Saya sampaikan ini kuasa doa beneran. Jadi ketika saya tidak mampu untuk berdoa banyak-banyak, saya hanya bisa nyanyinya juga sebatas yang ingat ganti lagu lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ya, saya bilang, Oke. sungguh amat baik, kepalanya bocor gitu ya, tangannya patah. Dan akhirnya selesai, tapi waktu Bapak itu selesai telepon, banyak telepon masuk. Setelah itu memastikan karena dia langsung kasih tahu di grup ya, Ibu Puji kecelakaan ini fotonya gitu ya. Suami saya foto dia kondisi di tempat tidur bidan itu. Suami saya juga takut tapi dia terus berbahasa roh. Dia bilang saya hanya berbahasa roh sambil ngangkatin telepon katanya. Nah, satu pendeta yang doa itu ngasih tahu pendeta yang lain, di ruangan operasi itu hanya ada satu lampu di operasi melahirkan sebenarnya, tapi ini jadi operasi kepala. Itu satu lampu jadi 2 lampu, 3 lampu, 4 lampu, 5 lampu. Saya itu udah badannya keringet dingin habis karena darah saya udah banyak habis gitu ya. Tapi ketika banyak orang bersatu dalam doa dari semua tempat ketika mereka dengar kabar saya kecelakaan dan mereka sayang banget sama saya, cinta banget sama saya, Roh Kudus buat begitu. Jadi mereka itu nggak tahu kerjanya lagi di ladang atau dimanapun, mereka langsung doain saya. Jadi saya bisa tahu setiap doa satu orang itu jadi satu lampu. Ruangan yang tadinya dinginnya kayak es bagi saya itu tiba-tiba hangat, tubuh saya jadi enakan, daya tahan tubuh saya naik, dan saya bisa lulus dari maut. Lolos ya, lulus. Lolos. Itulah iman yang besar menurut saya, karena ada sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan. Hanya Roh Kudus yang bisa, dan dengan kecepatan cahaya Tuhan kerjakan lewat doa-doa dari orang-orang di sekitar kita juga. Ya, mungkin itu. Satu lagi Ibu, pendek saja. Kan kalau menurut saya seandainya memiliki istri seperti Ibu, wah, nggak bisa berbuat apa-apa ini. tapi pertanyaan saya begini, Bu, apakah Ibu pernah menyimpan perintah Tuhan kepada atau menegur kepada anak maupun istri yang dicintai? Kira-kira itu. Kepada anak atau pasangan ya, atau suami ya? Ya, pada suami yang dicintai atau siapa, pada yang mungkin orang tua, bahwa Ibu harus menyampaikan itu, sesuatu itu yang mungkin menyakitkan. Kira-kira gimana menurut Ibu? Kalau kalau disimpan tidak, Pak. Jadi kalau didoakan iya. Contoh, saat teduh, misalnya nih ya, saat teduh pagi ini saya dapat bahwa ada satu keluarga di luar kota yang kami akan kunjungi hari ini. Tiba-tiba itu, karena sebenarnya hari Senin ini hari suami istri, Pak. Hari family time. Iya, benar. Pelayanannya jam 4 pagi, Pak. Jam 4 pagi itu rumah doa yang dirintis suami saya, dan saya hadir di dalamnya untuk melatih pasukan doa. Dari jam 4 pagi itu doa di atas ruko, 3 ruko yang jadi pusat pengobatan refleksi atau urut. Di lantai paling atas, lantai 4 itu kami doa. Itu setiap hari Selasa pagi. Nah, nanti kami pulang itu jam 10 malam. Itu setiap hari Selasa. Jadi hari Senin ini benar-benar hari istirahat sebenarnya. Ini dapat anugerah suami saya izinkan saya Zoom bersama Pak Andre. Tapi gini, kami berdua janjian memang hubungan suami istri. Kami tadi pergi berenang, jadi baru pulang berenang ya. Ayat yang diberikan Pak Andre sudah saya baca kemarin. Begitu masuk hari Minggu, lagi ibadah saya baca langsung gitu ya, lagi bacain pengumuman gereja, saya buka 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Jadi persiapannya benar-benar ayat itu, karena saya ngasihnya ayat yang lain sebenarnya ya, seingat saya gitu ya. Nah, tetapi nggak apa-apa, menjadi teladan itu berarti obrolan yang santai toh apa adanya sampai hari ini. Jadi sederhana Pak, yang kayak gitu. Apapun yang Roh Kudus kasih, ya saya belajar untuk nyampein. Karena ketaatan itu membawa kuasa.
Amin. Nah, kalau bedanya gini aja, kalau ke anak-anak, saya tuh tinggal ngomong. Kalau ini kan tiga-tiganya anak saya itu kerja ya Pak, kuliah juga, pelayanan juga. Jadi kalau dulu satu rumah, saya tinggal bilang kalau pulang sekolah, Mama mau bicara nanti selesai makan, datang ke kamar Mama ya. Mama mau ada nyampein pesan Tuhan. Nah, saya udah tulis di kertas, saya kasih. Ini loh nak, pesan Tuhan. Nah, ini hadiah buat kamu, ini teguran. Nah, kamu cerita dong sama Mama. Nah, kalau ke suami agak beda Pak. Biasanya kalau misalnya teguran saya nyampeinnya pertama doain. Kalau perlu saya puasain, saya puasain. Jadi tetap selalu sama Tuhan saya bilang yes Tuhan siap gitu ya. Kamu sampaikan Ya, kepada suami misalnya Baik. jaga pola gitu. Yes Tuhan saya siap. Nah nanti ayatnya saya doain kalau perlu puasain satu hari. Habis itu tetap saya sampaikan. Tapi biasanya kalau ke otoritas kayak gitu saya servis dulu Pak. Ya ini ada ibu-ibunya di sini ya. Ini Ya, ada. Oh ini ibu terima kasih. Bapak, Luar Ibu biasa Ita Ibu. baru masuk dia. Ya, ya. Nggak ngikuti dari awal dia. Oke. selalu Ya, saya terima tanya kasih. gini, Papa, Terima Papa kasih itu Bu. Papa itu mau teh, mau kopi, atau mau saya? Mau kopi atau mau saya? Nanti suami saya bilang, mau mama, dan juga pesan kopi tanpa gula. Keren. Tahu dia bahwa nanti ada pesan profetik yang akan saya sampaikan, mungkin ada perlu rileks. Ya, ya, Jadi, terima kasih Bu. Ya, luar biasa. Jadi diawali dengan doa Ibu ya. Diawali dengan doa, dengan penyampaian cara yang apa namanya, yang baik gitu ya, lemah lembut tentunya disampaikan. Ya, bagus, luar biasa Bu. Ibu. Terima kasih. Itu pengalaman bagi saya untuk bisa menyampaikan sesuatu meskipun itu suka tidak suka, senang atau tidak senang harus sampaikan. Cuma tinggal caranya. Terima kasih Bu untuk benar. diberikan cara yang terbaik. Tuhan memberkati. Saya tambah satu resep rahasia ya Pak. Kalau ke gembala sesama pendeta, kenapa saya sakit waktu kemarin itu sesama pendeta yang beda sinode pun mereka begitu mengasihi ya. Bapak pendetanya dan ibu pendetanya begitu mengasihi, saya peduli, mendoakan langsung gitu. Datang ke rumah kami bawa beras, bawa uang, bawa sayur, bawa hasil panen gitu Pak. Sementara saya sakit itu. Nah, jadi kalau ke sesama gembala, ini kadang-kadang perlu kita wariskan ke anak-anak. Saya juga lagi mewariskan kalau berkenan. Gini, kalau kita misalnya ngedoain gereja tetangga ini Tuhan kasih tahu kayak gini-gini kelebihannya, kayak gini-gini keadaannya, kamu doa, kamu puasa untuk mereka. Nah, kalau kita tergerak untuk memberikan juga, biasanya saya settingnya itu gini, Shalom Bapak Ibu Pendeta, apa kabar hari ini? Izinkan saya berbagi gitu ya. Ini rema firman yang saya dapat. Padahal sejujurnya itu firman untuk mereka. Nah, kalau itu teguran. Jadi mereka nggak merasa dipanah, nggak merasa ditembak, nggak merasa dituduh gitu. Tapi Ya, ya. firmannya nyampe gitu. Firmannya nyampe dengan apa kabar. Kalau itu rada lebih keras lagi dan kita masih punya waktu nggak terlalu sibuk, saya biasanya nggak mau lewat chatting Bapak Ibu, nyampein surat cintanya itu. Saya tulis di kertas atau di kartu yang saya buat sendiri ya, kartu jeruk atau apa gitu, dikasih pita gitu ya. Belum Natalan nih, belum Paskah, tapi saya mau kasih hadiah. Tapi bukan hanya kartu itu, saya kasih juga apel 1 kilo atau pisang 1 sisir, tergantung keuangan yang saya miliki gitu. Oke. Jadi hadiah ya, hadiah menunggu Natal gitu ini karena bulan kan, hadiah menunggu Natal boleh nggak? Oh mereka boleh. Apalagi kalau itu kita makan sama-sama atau dia bilang, ini pisangnya bagus banget, enak. Ayo Bu, Ibu juga makan, Ibu. Terus saya bilang, enggak lah itu oleh-oleh dari saya. Ya nggak apa-apa, biar Ibu juga nyicip kan Ibu beli. Nah, saya cicip satu supaya dia tahu saya juga ikutin arahan dia. Nah, Ya. Oke. Oke Bu Pendeta Fuji, karena waktu juga ya, kita udah over ini. Sudah harusnya kan jatahnya 30 menit ini sudah hampir ya 1 jam ini. 1 jam. Oke, terima kasih banyak ya Bu Pendeta Fuji ya, kali dari ya. yang sudah membagikan sharing pada siang hari ini. Sungguh memberkati kita semua ya. Tidak apa-apa. Ya. Teman-teman yang baik yang baru bergabung bersama Kompak siang hari ini, saya ingin menyapa yang baru masuk ini, Mama Ita. Ya, sayang lambat masuk ya, mungkin ada kegiatan. Ya, oke. Yang saya dapat dari sharingnya Ibu Puji begini Bu, ya.
Ya. Ibu Fuji kan sebetulnya bukan siapa-siapa. Yang orang biasa, wanita biasa. Ini sama dengan ini Daud. Daud mengalahkan Goliat itu di saat Daud tidak memiliki apa-apa. Dia adalah penggembala kambing domba 2-3 ekor. Ya enggak? Nah, tetapi inilah kenapa dia bisa mengalahkan Goliat. Karena dia punya iman. Karena dia punya iman. Nah, itu yang saya tangkap dari kesaksian dari Ibu Fuji ini, iman yang dimiliki ini yang dahsyat. Ya, ini sama dengan Batsyeba ya. Batsyeba bisa mengalahkan Daud di saat Daud memiliki segalanya. Jadi, saudara, teman-teman semua, ya, hati-hatilah kalau kita ada di puncak karir kesuksesan kita. Ya, kita sudah melewati titik terendah kita ya. Dan kita sudah mulai mengalami proses dari Tuhan. Kita sudah memiliki segalanya. Doa sudah dijawab. Pengharapan kita sudah terwujud. Justru disitulah kita harus tetap waspada. Ya, harus tetap waspada. Tetap memiliki kerendahan hati. Karena humble itu adalah modal untuk kita tetap berada di puncak. Ada banyak orang yang sudah di puncak, endingnya apa? Jatuh berguguran. Karena sombong dan merasa dirinya tidak lagi membutuhkan Tuhan. Saya belajar di dalam setiap proses musim kehidupan saya. Saya sadar kalau saya ada di posisi saya hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Tidak ada yang harus kita sombongkan. Dan tidak ada satupun yang perlu kita sombongkan. Nggak perlu, nggak ada. Teman-teman, ya, kalau tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hari ini, orang Manado bilang apa? Ingat ya. Apapun yang saudara miliki hari ini, di posisi kedudukan Anda saat ini, apapun yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, semuanya itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Your past is not your future. Always be alert and stay humble. Masa lalumu bukanlah masa depanmu. Selalulah waspada dan tetaplah rendah hati. Alright, Bu Fuji, kalau mau ikut terus, kalau ada kegiatan nggak apa-apa. Karena ini sebentar lagi kita akan sharing firman Tuhan di 1 Tesalonika 1 ayat 1-10. Tapi kalau Bu Fuji ada kegiatan nggak apa-apa, silakan live saja. Silakan Pak Bambang dipimpin untuk masuk ke ke sharing firman Tuhan. Terima kasih Bu Fuji atas waktunya ya. Mohon maaf. Bu Iji, nomor HP saya ada di ruang. Ada saya. 577408253. Dengan NTT tadi saya rindukan kesaksiannya. Juga kalau ada yang lain tadi mau berbagi apa surat cinta yang didapat juga boleh. Oke, Pak Andre, saya berarti dengan Bapak nanti 15 menitnya bisa saling menyesuaikan jam ya Pak ya, kalau ini masih lanjut. Ya, nggak apa-apa. Nanti karena ini akan sharing firman, nggak apa-apa. Nanti saya akan berdua, nggak apa-apa. Saya telepon mengenai saya punya tadi, saya putus-putus tadi. Ya. Itu aja. Terima kasih. Itu aja. Ya, saya sangat diberkati. Ya. Saya tutup ucapan terima kasih untuk semua yang masih hadir di dalamnya. Sangat menolong, bertambah saudara, Ibu Melani, Pak Karel, Pak Andre, Ibu Margaret. Ya. Berkati Bu Fuji. Luar biasa nih Bu Fuji nih. Terima kasih, Tuhan berkati.